Terakhir, saya berhenti di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas hikmahnya. Apa doa yang dibaca? Baik, saya sering katakan kalau kita ingin bicara masalah ibadah, itu pandangan pertama dalil. Patokannya dalil. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Paham ya? Hadis Muslim, nomor hadis 772. Ini yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sudah? Itu doa yang pertama. Saya sebutkan yang paling populer saja. Berapa kali? 3 kali. Boleh 2 kali? Boleh sekali? Boleh 4 kali? Boleh 5 kali? Antum tuh enak sekali bilang boleh itu ya. Luar biasa. Ulama itu ketika akan bilang boleh, itu mikirnya luar biasa. Kadang-kadang istikharah dulu, gitu kan? Istikharah dulu, macam-macam dulu, baru besok dia bilang boleh. Antum nih boleh? Boleh. Masya Allah. Karena sebab boleh, nggak ada yang sempurna ibadah kita itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi teman-teman sekalian, boleh kita memperbanyak bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Yang tidak tepat itu adalah membatasi bacaan sampai bilangan tertentu. Membatasi itu yang salah. Hadis membaca 3 kali boleh, sah itu, sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membatasi, harus 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu salah. Nah, itu yang tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Di An-Nasai ada 3 kali disebutkan. Syekh Al-Albani bahkan mentarjih hadisnya sahih. Diboleh kalau Anda ingin ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, itu boleh. Paham? Baik. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh? Boleh. Benar tidak? Sahih tidak? Luar biasa. Masih dijawab aja. Alhamdulillah. Boleh. Sah. Sahih hadisnya. Sahih. Di An-Nasai ada. Di Abu Daud ada. Bahkan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, boleh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh. Berapa kali? 3 kali boleh, 4 kali boleh, 5 kali boleh, dan seterusnya. Ya, yang tidak tepat itu membatasi harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali itu salah. Itu nggak ada ketentuannya. Paham ya? Baik, pelan-pelan. Selanjutnya, yang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sering dibacakan oleh Nabi. Kalau sering itu tidak harus selalu. Artinya sering kali dibaca Nabi. Yang lainnya pun benar, dibaca Nabi juga. Tapi ini setelah ada satu peristiwa, ini yang sering dibaca oleh Nabi. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 817. Bacaannya kata Sayyidah Aisyah, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pelan-pelan. Ada orang meninggal kita katakan baik. Ada lampu padam kita katakan sama, innalillahi. Betul, innalillahi sama. Di setiap musibah yang terjadi, bukan hanya meninggal saja, setiap musibah katakan innalillah. Satu kali padam lampu, Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, kuli katakan innalillah. Lampu nyala katakan alhamdulillah. Tugas lampu padam dan nyala. Tugas kita belajar, padam katakan innalillah, nyala katakan alhamdulillah. Teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaannya. Nah sekarang, pelan-pelan ya. Tidak banyak orang tahu bahwa bacaan-bacaan tadi itu Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu adalah bacaan doa pembuka dalam ruku. Doa standar. Doa rukun. Belum termasuk doa yang masuk dalam rahasia salat tadi. Jelas ya? Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Doa yang Anda bacakan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, itu baru doa standar, doa pembuka, doa rukun. Artinya ketika ruku, Anda bacakan bacaan dalam ruku dengan doa tadi. Tapi belum masuk kepada rahasia dalam ruku. Permohonan yang disebut fadlan dengan ridwan tadi, Anda belum mohonkan.
Anda baru menyampaikan doa pembuka dalam ruku. Dan ketika Anda bacakan doa ini, sah ruku Anda. Begitu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Anda bangun pun sami Allahu liman hamidah, sah ruku Anda. Salat Anda sah. Tapi Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang keistimewaan ruku. Fadla wa ridwana. Paham? Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara membacakan doa pembuka dalam ruku itu. Dan di sini dulu berhenti bacaan kita. Dan bahasan kita. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, kenapa bacaan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu kadang dibacakan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Karena esensi bacaannya bukan berapa kuantitas yang kita bacakan. Bukan berapa kali kita bacakan. Tapi jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan, pembacaan, dan pemahaman kita pada makna kalimat yang kita bacakan. Jadi kalau antum berzikir kepada Allah, zikir. Zikir, ingat ya. Zikir itu setiap ibadah yang kita kerjakan namanya zikir. Misal, sholat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Al-Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Istighfar itu zikir. Quran hadis riwayat Muslim hadis 591. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Hadis riwayat Muslim hadis 597. Nah, ketika Anda mengucapkan subhanallah, 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 berapa kali setelah salat? 33. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? 33 itu, yang penting bukan kuantitasnya harus 33. Yang dimaksud 33 itu bacakan sampai Anda paham inti kalimatnya. Sampai sadar maknanya. Subhanallah sekali belum paham, wajar. Subhanallah 2 kali belum paham, wajar. Tapi 33 kali belum paham juga, sampai berapa kali Anda mesti ucapkan? Di orang yang benar bacaan subhanallahnya adalah ketika orang itu memahami inti bacaannya. Maksudnya ini. Makanya ketika Anda membacakan Subhana rabbiyal azim, maksudnya Anda diminta menghayati bacaan itu. Sehingga ketika Anda ucapkan, Anda ruku, ada kaitan antara bacaan dengan ruku Anda itu. Dulu, orang ruku itu, termasuk sujud, itu diantaranya adalah sikap penghormatan, pengagungan kepada raja-raja atau yang dianggap mulia. Orang Persia kalau ingin mengagungkan rajanya, dia ruku begini, melipat tangannya, kemudian di dadanya dia ruku begini. Orang Romawi ketika ingin memuliakan rajanya, dia sujud menyembah rajanya. Bagi kita, maaf, yang raja itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diutamakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agung itu artinya utama. Agung itu prioritas. Kalau kita ingin menepikan yang lainnya yang tidak sebanding dengan Allah, maka kita katakan subhan. Yang agung, azim. Hanya Allah, Allah yang merawat saya, menyayangi saya, memaafkan saya, mengampuni saya, memenuhi kebutuhan saya. Rabbun, saya Rabbi, subhana rabbiyal azim. Kalau ada yang penting, Allah yang lebih penting. Kalau ada yang agung, Allah yang maha agung. Kalau ada yang merasa besar, Allah yang paling besar. Jadi ketika Anda ruku itu, Anda ingin menundukkan diri Anda di hadapan Allah. Dan Anda mengatakan komitmen kepada Allah, ya Allah, mulai saat ini, tidak ada yang paling penting di hadapan saya kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling agung kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling memberikan kontribusi pada hidup saya kecuali Engkau saja. Rabbun, merawat saya, mengampuni saya, memaafkan saya dan segalanya. Dan hebatnya Anda ucapkan kalimat subhan. Di semua doa ruku dibuka dengan kalimat subhan.